Salam, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berdoa semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan, dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah perikop yang sangat menarik dari Injil Matius. Pasal 11 ayat 16 sampai ke 19. Ini adalah perikop di mana Yesus berbicara tentang generasi pada zamannya. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Beginilah bunyinya. Apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara-saudari, perumpamaan yang Yesus gunakan di sini sangat sederhana, namun begitu mendalam. Yesus mengibaratkan generasinya seperti sekelompok anak-anak yang sedang bermain di pasar. Coba kita bayangkan sejenak suasana pasar di zaman dulu. Ramai, penuh dengan aktivitas, dan di tengah keramaian itu ada anak-anak yang bermain. Permainan mereka sederhana, sekelompok anak memainkan musik ceria dengan seruling, berharap teman-temannya ikut menari gembira. Tapi apa yang terjadi? Teman-temannya tidak mau menari, mereka diam saja, tidak merespons. Lalu, kelompok anak yang sama mencoba mengubah suasana. Mereka menyanyikan kidung duka, lagu sedih yang biasanya dinyanyikan saat ada kedukaan, berharap teman-temannya ikut menunjukkan rasa sedih atau berkabung. Tapi lagi-lagi, teman-temannya tidak merespons, mereka tidak mau berkabung. Anak-anak ini bingung, diberi musik gembira, tidak mau menari, diberi lagu sedih, tidak mau berkabung. Sepertinya tidak ada yang bisa memuaskan mereka. Mereka sulit sekali untuk diajak bekerja sama. Sulit sekali untuk dipuaskan. Sikap mereka plain-plain, tidak jelas, dan cenderung menolak apapun yang ditawarkan. Nah, Yesus menggunakan gambaran ini untuk mendeskripsikan sikap banyak orang pada zamannya terhadap pesan Tuhan yang datang melalui Yohanes Pembaptis dan melalui dirinya sendiri. Mari kita lihat lebih dalam. Pertama, datanglah Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah seorang nabi yang asketis. Ia hidup di padang gurun, makanannya hanya belalang dan madu hutan, pakaiannya dari bulu unta, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Simbol dari kehidupan sosial yang normal pada masa itu. Ia berpuasa dan menyerukan pertobatan dengan sangat keras. Pesannya tegas, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bagaimana reaksi orang-orang? Alih-alih melihat kesalehan dan pengabdiannya, mereka malah menuduhnya. Mereka berkata, ia kerasukan setan. Pesan pertobatan yang keras dari Yohanes, mereka tolak dengan alasan gaya. Hidup Yohanes yang aneh dan ekstrem. Mereka tidak bisa menerima pesan karena tidak suka dengan pembawanya. Kemudian datanglah Yesus, anak manusia. Gaya pelayanan Yesus sangat berbeda dengan Yohanes. Yesus tidak mengasingkan diri di padang gurun. Sebaliknya, ia masuk ke tengah-tengah masyarakat. Ia makan bersama orang-orang, bahkan dengan mereka yang dianggap pendosa dan pemungut cukai. Ia hadir di pesta perkawinan di Kana dan mengubah air menjadi anggur. Ia bergaul, mengajar di sinagoge, menyembuhkan orang sakit di tempat-tempat umum. Ia membawa pesan sukacita, kasih, dan pengampunan. Kehadirannya adalah wujud nyata dari kerajaan Allah yang penuh rahmat dan kebaikan. Apa reaksi orang-orang? Apakah mereka menerimanya dengan tangan terbuka? Tidak juga, mereka mengkritiknya dengan tuduhan yang berkebalikan. Mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Gaya hidup Yesus yang inklusif dan penuh kasih karunia pun mereka tolak. Mereka menuduhnya terlalu duniawi, terlalu dekat dengan para pendosa. Saudara-saudari, lihat polanya di sini. Yohanes Pembaptis datang dengan gaya hidup yang keras dan asketis. Mereka menolaknya. Yesus datang dengan gaya hidup yang ramah dan sosial. Mereka juga menolaknya. Ini seperti anak-anak di pasar tadi, diberi kidung duka, mereka tidak mau berkabung. Diberi tiupan seruling, mereka tidak mau menari. Intinya bukan pada musiknya, bukan pada pesannya, tetapi pada hati mereka yang memang sudah tertutup. Hati yang tidak mau menerima, hati yang selalu mencari-cari alasan untuk menolak. Apapun caranya Tuhan berbicara, mereka selalu menemukan celah untuk mengkritik
dan menolak. Pertanyaannya sekarang, apakah angkatan atau generasi seperti ini hanya ada di zaman Yesus? Saya rasa tidak. Seringkali tanpa kita sadari, kita pun bisa bersikap seperti anak-anak di pasar itu. Kita bisa menjadi generasi yang sulit dipuaskan oleh Tuhan. Kadang, Tuhan berbicara kepada kita melalui pencobaan, melalui kesulitan, melalui kidung duka. Ia ingin kita merenung, berkabung atas dosa-dosa kita, dan kembali kepadanya dengan hati yang hancur. Tapi, apa respons kita? Mungkin kita marah pada Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan ini terjadi padaku? Ini tidak adil. Kita menolak untuk berkabung, menolak untuk belajar dari kesulitan yang ada. Kita tidak mau melihat tangan Tuhan yang sedang membentuk kita melalui api pencobaan. Di lain waktu, Tuhan memberkati kita dengan kelimpahan, dengan sukacita, dengan tiupan seruling. Ia ingin kita menari, bersyukur, dan membagikan berkat itu kepada orang lain. Tapi apa respons kita? Mungkin kita menjadi sombong. Kita merasa semua itu karena kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Atau kita menjadi terlalu nyaman, lupa untuk bersyukur, lupa untuk menari dalam hadiratnya. Kita menerima berkatnya begitu saja, tanpa sukacita dan tanpa memuliakan namanya. Sama seperti anak-anak di pasar, kita tidak mau menari. Sikap hati yang selalu mencari kesalahan ini sangat berbahaya. Orang yang memiliki hati seperti ini tidak akan pernah menemukan Tuhan, karena fokus mereka adalah mencari alasan untuk menolak, bukan mencari alasan untuk percaya. Ketika kita mendengar firman Tuhan yang keras menegur dosa, mungkin kita berkata dalam hati, pendetanya terlalu menghakimi. Ketika kita mendengar firman Tuhan yang berbicara tentang kasih karunia dan pengampunan, mungkin kita berpikir, ini ajaran yang terlalu murahan, si oleh-oleh dosa itu tidak apa-apa. Kita selalu punya alasan. Jika hamba Tuhannya hidup sederhana, kita anggap dia tidak representatif. Jika hamba Tuhannya hidup diberkati, kita anggap dia materialistis. Selalu ada saja yang salah di mata kita. Lalu, apa solusinya? Yesus menutup perikop ini dengan sebuah kalimat yang sangat penting. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Apa artinya ini? Artinya, kebenaran dan hikmat Allah pada akhirnya akan terbukti, bukan oleh opini atau kritik manusia, tetapi oleh hasil nyata, oleh buah yang dihasilkannya. Yohanes Pembaptis mungkin dikritik, tetapi perbuatannya, yaitu pelayanannya, telah mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan membawa banyak orang kepada pertobatan. Yesus mungkin dicela sebagai sahabat orang berdosa, tetapi perbuatannya, yaitu karya penyelamatannya di kayu salib, telah membawa pengampunan dan hidup kekal bagi dunia. Hikmat Allah tidak bergantung pada persetujuan manusia. Ia bekerja dan membuktikan dirinya sendiri melalui perbuatannya. Ini adalah undangan bagi kita semua, saudara-saudari. Pertama, mari kita periksa hati kita sendiri. Apakah kita seringkali bersikap seperti anak-anak di pasar? Apakah kita sulit dipuaskan oleh Tuhan? Apakah kita lebih sering mencari alasan untuk mengkritik dan menolak daripada membuka hati untuk menerima sapaan Tuhan, baik itu dalam bentuk teguran maupun berkat? Mari kita minta kepada Roh Kudus untuk melembutkan hati kita agar kita memiliki hati yang mau diajar, hati yang responsif terhadap suara Tuhan. Entah itu tiupan seruling sukacita atau kidung duka pertobatan. Kedua, mari kita belajar untuk tidak terlalu cepat menghakimi cara Tuhan bekerja atau cara hamba-hambanya melayani. Pelayanan Yohanes dan pelayanan Yesus tampak sangat berbeda, bahkan kontras. Tapi keduanya berasal dari Allah dan saling melengkapi dalam rencana keselamatannya. Kadang Tuhan memakai berbagai macam cara dan berbagai macam pribadi dengan gaya yang berbeda-beda untuk menjangkau dunia. Jangan sampai kita menolak pesan Tuhan hanya karena kita tidak suka dengan gaya pembawa pesannya. Fokuslah pada substansinya, pada buah yang dihasilkannya. Apakah pelayanan itu membawa orang lebih dekat kepada Kristus? Apakah itu menghasilkan buah pertobatan, kasih, dan kekudusan? Itulah yang terpenting. Hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Artinya, pada akhirnya, kebenaran akan menang. Kita dipanggil untuk menjadi bagian dari perbuatan hikmat Allah itu, bukan menjadi penonton yang hanya bisa mengkritik dari pinggir lapangan. Mari kita berhenti menjadi anak-anak yang plain-plain di pasar, yang tidak mau menari dan tidak mau berkabung. Sebaliknya, mari kita menjadi pelaku firman. Ketika Tuhan memanggil kita untuk bersukacita dan bersyukur, mari kita menari
dengan segenap hati. Ketika Tuhan memanggil kita untuk merendahkan diri dan bertobat, mari kita berkabung dengan sungguh-sungguh. Jadilah pribadi yang responsif terhadap pimpinan Roh Kudus dalam setiap musim kehidupan kita. Saudara-saudari, semoga renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk memeriksa hati kami. Ampuni kami, Tuhan, jika kami seringkali bersikap seperti generasi yang tidak tahu berterima kasih, yang sulit dipuaskan, yang selalu mencari alasan untuk menolak sapaan-Mu. Lembutkanlah hati kami, ya Roh Kudus, agar kami peka terhadap suara-Mu. Ajari kami untuk menari saat Engkau memainkan musik sukacita, dan ajari kami untuk merendahkan diri saat Engkau menyanyikan kidung pertobatan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu, yang hidupnya membenarkan hikmat-Mu. Terima kasih, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan video ini kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Dan tentu saja, berlangganan saluran ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.